Bahasa dan Sastra Indonesia dengan anggota dimulai dari saya, Yulita Sandra dengan NIM 21016051, Cika Mutia Kanza dengan NIM 21016015, Saya Anissa dengan NIM 21016059. saya Zahra Hafifah dengan NIM 21011062. Untuk mata kuliah Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia ini, kami memilih SMPN 25 Kota Padang. Sang pria bernama Syamsul. Selain berwajah tampan, ia juga berasal dari keturunan orang Batak. Sejadi bernama Siti Nurbaya, berparas cantik, berambut panjang, bakna yang terurai serta santun begitu. Jalinan cinta Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Syamsul Bahri melanjutkan sekolah Cawanduran di Pulau Jawa untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Di tengah gayung, Siti Nurbaya menunggu Syamsul. Ini sekuntum bunga untukmu, Siti. Benarkah? Terima kasih, udah. Jadi begini, Siti. Uda ingin melanjutkan pendidikan ke Jakarta setelah Uda selesai sekolah nanti. Kalau itu terbaik buat Uda, maka pergilah. Siti akan baik-baik saja di sini. Sepertinya Uda akan berangkat sekitar 2 minggu lagi. Jangan lupa kabar Siti, Uda. Tentu saja, Siti. Sementara itu, Datuk Marindi, salah seorang saudagar kaya di Padang, berusaha untuk menjatuhkan kedudukan Baginda Sulaiman. Ia menganggap Baginda Sulaiman sebagai saingannya yang harus disingkirkan. Di samping rasa iri hatinya melihat harta kekayaan ayah Siti Nurbaya, ia kemudian menyuruh anak buahnya. Aku sesungguhnya tidak senang melihat perniagaan Baginda Sulaiman makin hari makin bertambah maju, sehingga berani ia bersaing denganku. Oleh sebab itu, hendaklah ia dijatuhkan. Pengawal, pengawal. Ya, ada apa, Tuan? Pergilah kalian untuk membakar dan menghancurkan bangunan, toko-toko dan semua harta kekayaan Baginda Sulaiman. Baiklah, Tuan. Akan kami kerjakan. Coba kau lihat, apakah situasi sudah aman? Sepertinya sudah. Ayo, kita jalankan perintah Tuan. Cepat-cepat, kita siram semua minyak tanah ini ke seluruh sudut toko. Kerja bagus, mari kita pergi. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Apa yang terjadi? Oh tidak, tokoku. Tolong, tolong, tolong. Niat jahat Datuk Marindi berhasil dilaksanakan. Baginda Sulaiman akhirnya kini jatuh miskin. Namun sejauh itu, ia belum menyadari bahwa sesungguhnya kehancurannya adalah akibat perbuatan licik Datuk Marindi. Tanpa prasangka apa-apa, ia meminjam uang kepada orang yang sebenarnya akan mencelakakan Baginda Sulaiman.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Oh, engkau Sulaiman. Ayo silakan masuk. Baiklah, terima kasih. Jadi bagaimana bisnismu sekarang? Kudengar kau lebih hebat dariku. Apakah belum mendengar beritanya? Tokoku terbakar dan semuanya lenyap di dalam api. Bisnisku sekarang boleh dikatakan rumit, bahkan aku hampir bangkrut. Tapi itu tidak akan terjadi jika kau mau membantuku. Tentu saja Sulaiman. Benarkah? Iya. Kalau begitu, pinjamkanlah aku 10.000 rupiah. Baiklah, akan kupinjamkan. Tapi ada bunga dan jaminannya. Dan kuberi kau 3 bulan untuk mengembalikannya. Soal bunga, aku tak keberatan. Tapi jaminan, aku tak bisa memberikan jaminannya sekarang. Hartaku sudah habis dan... Tenang saja Sulaiman. Jaminan bisa diatur jika bisnismu telah berkembang. Bagaimana? Baiklah, kita sepakat. Terima kasih, Datuk. Sama-sama Sulaiman. Setelah 3 bulan berlalu, Datuk Naringgi akhirnya datang pada Baginda Sulaiman untuk menagih hutangnya yang belum terbayar. Di sanalah Datuk Naringgi terpesona melihat kecantikan Siti Nurbaya. Datuk Naringgi meminta Baginda Sulaiman untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Ada apa suamiku? Sepertinya dari tadi aku lihat engkau menentangku sejak pagi. Jadi begini istriku, utang kita sudah banyak sekali kepada Datuk Naringgi. Jangan terlalu dipikirkan, udah. Tetapi... Sudah udah. Lebih baik udah istirahat saja. Oh, ya sudahlah. Tiba-tiba Datuk Naringgi dan anak buahnya datang ke rumah Baginda Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana hutangmu? Aku ingin kau bayar hutangmu sekarang Sulaiman. Maaf, aku tidak bisa membayar hutangmu sekarang, Naringgi. Aku hanya mempunyai 7.000. Aku berikan tawaran. Kawinkan anakmu denganku. Dan semua hutangmu lunas Sulaiman. Benar itu, akhirnya Tuan nikah lagi. Diam kau. Apakah anakku mau denganmu yang sudah tua ini? Lagi pula, ia sudah punya kekasih bernama Syamsul Bahri. Kurang ajar. Pokoknya mau tidak mau anakmu harus nikah denganku. Titik. Dengan rasa marah, akhirnya Datuk Naringgi pulang bersama anak buahnya. Keesokan harinya, Datuk Naringgi datang kembali ke rumah Baginda Sulaiman dengan anak buahnya. Assalamualaikum. Keluar kau Sulaiman. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bagaimana Sulaiman? Apakah engkau telah mengambil keputusan? Datuk, bisakah engkau memberikan waktu lagi? Tidak bisa. Ini waktunya kau membayar. Kumohon, Datuk. Pengawal, bawa Baginda Sulaiman dan masukkan dia ke penjara. Baik Tuan. Lepaskan aku. Lepaskan ayahku. Oh, rupanya engkau Siti. Siti, mengapa engkau keluar? Aku tidak tega melihat ayah seperti ini. Sudahlah Siti, lebih baik engkau masuk saja ke dalam. Tidak, ayah. Aku tidak akan membiarkan ayah pergi. Kalau itu bisa membebaskan ayahku, baiklah, aku akan menikah denganmu. Keputusan yang bagus Siti. Siti, apa yang kamu bilang tadi? Kau tidak bersungguh-sungguh kan? Sudahlah Sulaiman, nikahkan saja anakmu itu dengan Datuk Naringgi. Lagi pula, anak si Mahmud itu tidak akan pernah kembali dari perantauan. Mau sampai kapan Siti menunggu? Sudah, diam kalian semua. Sudah, ayah. Tidak apa-apa. Siti tidak keberatan dengan hal itu. Baiklah kalau itu keputusanmu. Terima kasih anakku, jaga dirimu.
mendengar peristiwa yang menimpa diri kekasihnya juga ikut prihatin. Cintanya kepada Siti Nurbaya tidak mudah begitu saja ia lupakan. Oleh karena itu, ketika liburan, ia pulang ke Padang dan menyempatkan diri menengok Baginda Sulaiman yang sedang sakit. Kebetulan juga, Siti Nurbaya pada saat yang sama sedang menjenguk ayahnya. Tanpa disengaja, keduanya pun bertemu. Dimanakah Siti Nurbaya sekarang? Aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku ingin penjelasan sejelas-jelasnya dari dia. Sepertinya aku kenal dengan perempuan cantik itu. Nurbaya, itu Siti Nurbaya. Siti, kamu Siti kan? Siti Nurbaya. Iya, aku Siti Nurbaya. Ada apa? Aduh, sombongnya kamu. Kau tidak ingat aku, Siti? Hah? Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Itu kan surat 1 tahun lalu yang aku kirimkan kepadamu. Berarti kamu? Tentu saja, ini aku, Siti. Udah? Wah, senang sekali aku bertemu denganmu kembali. Aku juga, Siti. Tapi, Aku tahu kok, kamu menikah dengan rentenir gendut itu. Bagaimana bisa kamu menikah dengan rentenir gendut itu? Ayahku bangkrut dan akhirnya berhutang kepada Datuk Maringgi, dan akhirnya berbunga dan berbunga. Karena tidak bisa bayar, aku dipaksa menikah oleh Datuk Maringgi. Sungguh laknat orang gendut itu. maafkan aku, udah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tenang, Siti. Aku akan membalas si gendut itu. Aku janji. Tapi, bagaimana caranya? Easy. Tanpa disadari, Datuk Maringgi yang mendengar pembicaraan itu langsung naik pitam. Datuk Maringgi berniat mengusir Syamsul Bahari dari Padang. Dan akhirnya, pertengkaran pun terjadi. Hei, engkau Siti, enak sekali kau duduk berdoa di sini. Oh, jadi ada si tua yang sedang ngoceh. Rancang sekali kau. Dia itu sudah tunanganku. Dia calon istriku. Pergilah kau atau akan kubunuh kau. Aku tak takut kepadamu. Kurang ajar kau Syamsul Bahri. Rasakan ini. Pukulan Datuk Maringgi tidak mengenai sasarannya. Akibatnya, tersungkurlah Datuk Maringgi. Dengan segera Syamsul Bahari menendang Datuk Maringgi. Dan karena kesakitan, berteriaklah ia meminta tolong. Sialan kau Syamsul. Pengawal, pengawal, bunuh dia. Mendengar teriakan Datuk Maringgi, saat itu juga keluarlah anak buah dari persembunyiannya dengan bersenjatakan sebilah keris. Hati-hati, udah! Teriakan tersebut terdengar oleh semua orang yang berada di tempat, termasuk Baginda Sulaiman yang sedang sakit. Hah? Siti? Karena kondisi Baginda Sulaiman sedang sakit, ia jatuh dan akhirnya meninggal lalu dikebumikan di Gunung Padang. Sementara itu, pada waktu anak buah Datuk Maringgi hendak menikam Syamsul Bahari, menghindarlah Syamsul Bahari ke samping. Dan pada saat itu juga, ia berhasil menyepak tangan anak buah Datuk Maringgi, sehingga keris yang ada di tangannya pun terlepas. Apa yang harus aku lakukan agar bisa membunuh Siti Nurbaya? Bagaimana kalau kita racuni saja dia? Racun? Bagaimana cara kita memberikannya? Aha, kita racuni saja dengan air minum. Seperti kurang ampuh kita suguhkan minuman. Dia pasti berpikir yang aneh-aneh. Benar juga ya. Lalu bagaimana? Lebih baik kita racuni memang dan diberikan ke Siti Nurbaya itu melalui orang pasar itu. Benar juga itu. Mari tuan, kita lakukan secepatnya.
Lemang, 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 lemang. Wah, sepertinya lemang ini enak. Bolehkah aku mencicipinya sebelum aku membeli? Tentu saja cantik. Sejenak walaupun mencukupi lemang tersebut tanpa disadari, ternyata lemang itu mengandung racun dan akhirnya sejenak walaupun meninggal di tangannya. Akhirnya pengumuman bahwa Siti Nurbaya telah meninggal disebar. Dan sampai lagi kepada Samsul Bahari yang sekarang namanya menjadi Nanas. Semakin menjadi amarah bagi Samsul Bahari terhadap Datuk Maringgi. Samsul Bahari yang merasa amat berduka mulai berbicara bagi diri. Beruntung temannya Arifin dapat menggagalkan tindakan nekat Samsul Bahari. Namun lagi-lagi berjalan sampai kepada kata ini Samsul Bahari berkabar yang meninggal dunia. Akan kubunuh dia, akan kubunuh. Itu janjiku. 10 tahun berlalu, Samsul Bahari kini telah menjadi sarjana company dengan pangkat letnan. Ia juga sekarang lebih dikenal dengan nama Letnan Mas. Sebenarnya, ia menjadi sarjana company bukan karena ia ingin mengabdi kepada company, melainkan terdorong oleh rasa frustasinya mendengar orang-orang yang dicintainya telah meninggal. Oleh karena itu, ia sempat bimbang juga ketika mendapat tugas harus memimpin pasukannya memadamkan pemberontakan yang terjadi di Padang. Bagaimanapun, ia tak dapat begitu saja melupakan tanah leluhurnya itu. Ternyata pemberontakan yang terjadi di Padang itu didalangi oleh Datuk Maringgi. Aku akan membunuh dia bila bertemu dengannya. Nasib baik untuk Samsul Bahari. Saat tragedi Bawaslu, dikirimlah Letnan Mas oleh kompeni ke Padang untuk menuntas para pembangkang bangsa. Akhirnya kita bertemu. Aku akan membalasmu, Datuk. Kurang ajar, aku akan memberi kau pelajaran. Jangan banyak bicara, mari kita mulai saja. Terjadilah peperangan 1 lawan 1 antara Letnan Mas dengan Datuk Maringgi. Namun akhirnya ia berhasil menuntasnya, termasuk juga menembak Datuk Maringgi. Hingga dalam pemberontakan itu tewas. Namun Letnan Mas luka parah terkena sabetan pedang Datuk Maringgi. Karena dirasakannya bahwa ia tak lama lagi hidup di dunia, maka Letnan Mas minta tolong kepada dokter yang merawatnya agar dipanggilkan penghulu di Padang yang bernama Sultan Mahmud Syah. Dokter, bolehkah saya meminta Anda untuk memanggilkan penghulu di Padang yang bernama Sultan Mahmud Syah? Ya, baiklah Letnan, akan saya panggilkan dia kemari. Benarkah? Tentu saja Letnan. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama Letnan. Samsul Bahari pun meninggal setelah bertemu ayahnya Sultan Mahmud Syah. Ayah, maafkan semua kesalahan anakmu ini, Ayah. Iya, anakku, aku sudah memaafkanmu. Aku juga ingin minta maaf atas semua kesalahanku padamu, Nak.